innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, setelah Musa kemudian dewasa, kemudian Nabi Musa pun jalan-jalan di gang-gang kota Madinah, ada pula anak muda turunan Bani Israel sedang bermasalah dengan anak muda turunan kaum Kipti, kaum Fir'aun. Tiba-tiba anak muda yang turun Bani Israel meminta pertolongan, maka Musa menolongnya, tetapi kemudian tanpa sengaja membunuhnya. Orang yang bermasalah dari kaum Kipti, kaum Fir'aun ini bukan orang biasa rupanya. Dia anak muda dari seorang anak pejabat. Ya, beda berurusan dengan anak pejabat dengan berurusan anak tukang ojek. Kalau urusannya sama orang-orang kecil selesai lah kan itu. Kan disumpal pakai duit selesai, nggak usah diteruskan kasusnya. Kalau sama pejabat nggak bisa. Ya, cari siapa pembunuhnya. Maka ketika itu belum ada yang ketahuan siapa pembunuhnya. Masalahnya Musa lewat lagi di satu hari, rupanya anak muda yang ditolong itu bermasalah lagi. Memang tukang masalah nih anak muda ini, yang Bani Israel. Lewat Musa minta tolong lagi. Musa malah mendekati menasihat, disangka mau membunuhnya. Teriaklah kemudian Bani Israel, "Hei Musa, apa kau akan membunuhku seperti kau membunuh orang itu kemarin?" katanya. Orang-orang tahu siapa pembunuhnya sekarang. Maka sampailah di telinga Fir'aun, pasukan pun dikerahkan untuk menangkap Musa. Tapi Musa diberikan nasihat oleh orang yang bijak supaya cepat pergi. Maka berangkatlah Musa ke Madian. Kemudian 20 tahun di Madian sampai dia menikah dan punya anak. Kemudian setelah 20 tahun balik lagi ke Mesir. Rupanya di tengah jalan dia mendapatkan pohon zaitun penuh dengan api. Kemudian dia mendekati pohon itu, rupanya ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, Musa diangkat menjadi nabi dan rasul dan disuruh berdakwah kepada Firaun. Maka pulanglah dia ke Mesir, betul-betul dia berdakwah kepada Firaun. Banyak persoalan di situ. Ya, dan banyak mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Musa. Tapi Firaun pun tak kunjung kemudian mau menerima dakwah Nabi Musa, justru yang ada tagha. Malah melampaui batas sampai menantang duel dengan tukang sihir. Lah ketika Nabi Musa kemudian berduel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, diakhiri dengan kemenangan duel Nabi Musa, sehingga seluruh tukang sihir Fir'aun bertobat kemudian sujud kepada Allah. Ketika itu Fir'aun sudah enggak berani mengganggu Nabi Musa. Maka Musa pun kemudian bertahun-tahun tinggal di tengah Bani Israel, mendakwahkan dakwah Islam kepada mereka. Tapi sampai satu hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Musa untuk membawa Bani Israel ke mana? Ke Palestina. Mendengar bahwa Bani Israel akan pergi, maka Fir'aun tidak terima. Dia siapkan pasukan besar untuk membantai Bani Israel. Maka kejar-kejaranlah kemudian Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa dan para tentara yang dipimpin Fir'aun. Sampailah kemudian menyeberangi lautan. Akhirnya Fir'aun pun ditenggelamkan dan Musa serta Bani Israel melihat dengan kedua mata mereka Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah. Allah katakan fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka semuanya. Dari sini Bani Israel sudah diseberangkan jauh dari Mesir. Lah ketika ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel ini melanjutkan perjalanan dari Palestina menuju tanah perjanjian Baitul Maqdis. Sepanjang perjalanan ini banyak peristiwa yang menunjukkan buruknya akhlak mereka. Ya, buruknya akhlak sebagian Bani Israel, tidak semua. Sebagian besar Bani Israel, termasuk kabilah Yahudi dalamnya. Seperti mereka ketika Allah taklukkan Baitul Maqdis disuruh membungkuk, malah kemudian tidak mau membungkuk. Disuruh berdoa kepada Allah, hittah, ya Allah ampuni dosaku, malah hintah, minta makan. Belum lagi kemudian Bani Israel ini mereka membangkang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam di banyak hal. Mengeluh, menuntut, sampai banyak mukjizat Allah tampakkan kepada mereka. Tidak sadar-sadar juga Bani Israel ini. Sehingga
macam-macam peristiwa seperti ketika terjadi pembunuhan, kemudian Musa mengatakan sembelih sapi, malah mereka banyak tanya, akhirnya susah pula nyari sapinya. Kalaulah kemudian bukan karena mereka mengucapkan insya Allah, tentu mereka tidak akan mendapatkan sapinya. Itu pun dengan harga yang sangat mahal. Bentuk bagaimana mereka mempersulit diri, Allah mudahkan, mereka minta untuk mempersulit diri. Kemudian ketika mereka diberikan makanan lezat manna dan salwa, malah minta pula yang enggak enak. Manna dan salwa ini kan makanan dari langit, tinggal makan saja. Ini enggak, maunya bawang, sayuran, lalapan bahasa kitanya kan. Gimana dikasih makanan enak mau lalapan pula kan itu. Kemudian ketika mereka ingin mendengar, orang-orang pilihan itu mendengar suara Allah ketika berfirman kepada Musa, mereka tidak mau mendengar, mereka mau melihat katanya. Allah seperti apa? Datang halilintar, membunuh mereka semua, tapi kemudian dihidupkan kembali. Macam-macam ceritalah kalau kita mau sedikit perjalanannya, terlalu lama. Intinya bahwa sampai kemudian di tanah perjanjian, Musa ini tinggal masuk saja dan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Masalahnya harus melewati satu kota namanya Ariha. Ariha ini dipenuhi dengan kaum Kan'aniyun, turunan kaum Ad, orangnya besar-besar. Bani Israel tidak berani jihad. Akhirnya mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, kalau kami harus berperang untuk masuk ke Baitul Maqdis, kami tidak bisa. Kemudian mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau kau mau jihad sana berdua dengan Tuhanmu, kami duduk-duduk memperhatikan di sini katanya. Akhirnya mereka pun oleh Allah diazab, tidak bisa keluar dari negeri itu. Disebut Arduti. Selama 40 tahun disitulah Harun meninggal, kemudian Nabi Musa pun meninggal, belum masuk ke Baitul Maqdis karena tidak mau jihad. Lah setelah Nabi Musa meninggal dan juga Harun sebelumnya meninggal, akhirnya kemudian estafet kepemimpinan di bawah naungan Yusha ibn Nun, anak muda yang kemana-mana di bawah Nabi Musa, sampai ketika berjumpa dengan Khidir pun dibawa tuh Yusha ibn Nun. Rupanya dia pula yang meneruskan perjuangan. Ketika para pengecut di zaman Nabi Musa sudah mati, kemudian datang generasi kedua para pemberani, maka Yusha ibn Nun inilah yang berhasil memasukkan Bani Israel kemana? Ke Baitul Maqdis. Yang Nabi Musa tidak bisa, Yusha ibn Nun bisa. Itulah Nabi yang Allah berikan mukjizat mampu menghentikan matahari saat perang. Jadi ketika mereka masuk di waktu asar, terjadi perang. Kemudian hampir menang, matahari mau tenggelam, sementara besoknya hari Sabtu. Orang Yahudi itu punya keyakinan tentang hari Sabtu, itu hari sakral, gak boleh perang. Kalau sampai berhenti peperangannya gagal lagi. Maka Yusha mengatakan kepada matahari, engkau makhluk yang diperintah, aku juga nabi yang diperintahkan, maka aku berdoa kepada Allah agar engkau berhenti. Akhirnya matahari pun berhenti, tidak tenggelam sampai peperangan menang baru ditenggelamkan. Satu-satunya nabi yang bisa menghentikan matahari karena izin Allah adalah Yusha ibn Nun. Itulah akhirnya Yusha ibn Nun berhasil memasukkan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Disinilah pengasas kerajaan Bani Israel pertama. Ya, karena gini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini, kalau saya boleh singkat, itu menjadi 3 fase. 4 fase. Nanti kita akan cerita ini. Bani Israel ini sepanjang perjalanan dari kisah Yusha ibn Nun memasukkan Bani Israel ke Palestina ini, nanti akan melewati 4 fase. Apa saja itu? Pertama, Ahdul Qudah, era kehakiman. Yang kedua, Ahdul Mulukul Awal, era kerajaan yang pertama. Kemudian yang ketiga, Ahdul Muluki Tsani, era kerajaan yang kedua. Baru yang terakhir, Fatratu ma ba'da tadmiril Quds, ada era setelah penghancuran Baitul Maqdis, era penjajahan. Nanti Bani Israel akan dijajah oleh banyak umat. Ya, inilah 4 poin tentang kisah Bani Israel dari masuknya Bani Israel ke Palestina oleh Yusha ibn Nun. Maka berlakulah 4 fase ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, era kehakiman. Era kehakiman ini di mana Bani Israel dipimpin para nabi.
Jadi yang memimpin Bani Israel itu para nabi. Dan yang pertama adalah Yusha ibn Nun yang memimpin mereka. Makanya di dalam Injil, dalam perjanjian lama itu, di situ ditulis tentang kitab hakim-hakim namanya. Di mana hakim-hakim ini maksudnya para nabi, itulah yang memerintahkan 12 kabilah dari turunan Yakub yang disebut Bani Israel tadi. Jadi dipimpin para hakim, dipimpin para nabi. Ada yang mengatakan sekitar 350 tahun, ada yang mengatakan sekitar 1000 tahun dipimpin para nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya karena banyaknya penyimpangan, banyaknya pertikaian, banyaknya kekufuran, banyaknya permusuhan antar kabilah dari 12 kabilah itu. Jadi susah untuk disatukan. Ya. Belum lagi kemudian mereka berani kepada para nabi. Makanya Bani Israel itu dikenal sebagai pembunuh para nabi. Pokoknya datang nabi saja tidak cocok dengan hawa nafsunya, dibunuh tuh. Itu diantara perangainya orang-orang Yahudi Bani Israel itu. Pokoknya tidak cocok saja nabi, bunuh. Sampai satu hari itu ada 70 nabi dibantai mereka. Sehingga sulit untuk disatukan. Sangat sulit untuk disatukan. Dari situlah kemudian mereka pun meminta supaya nabi yang terakhir yang memimpin mereka namanya Samuel meminta kepada mereka, kami tidak mau dipimpin para nabi, tapi kami mau dipimpin seorang raja. Karena ketika itu banyak pertikaian, permusuhan sehingga melemahkan Bani Israel dan mereka diserang oleh kaum dari luar, oleh tentara Jalut. Ya. Karena mereka kemudian dijajah oleh orang luar sehingga mereka bercerai-berai. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Samuel untuk diangkat seorang raja yang kuat bisa mengalahkan Jalut. Samuel pun kemudian memberikan solusi kepada mereka bahwa ada anak muda tapi miskin namanya Tolut. Mau kalian jadi saya tunjuk Tolut? Mereka nggak mau karena Tolut orang miskin. Kami loh orang banyak orang kaya, kenapa mesti dia katanya? Tetapi kata Nabi Samuel, walaupun demikian Tolut itu dilebihkan kemampuan, pengetahuan dan juga fisik. Kemudian akhirnya malaikat pun yang tabut yang tadinya diambil oleh Jalut diambil lagi oleh malaikat, kemudian diserahkan kepada Tolut. Dari situlah Bani Israel setelah mengetahui tabut ada di tangan Tolut, baru mereka mengakui Tolut sebagai raja mereka. Karena mereka meyakini kalau tabut berada di tengah-tengah mereka, setiap peperangan menang. Tabut itu kotak yang dulu Musa diletakkan di situ, dihanyutkan. Lah itu tabut namanya. Kotak itu berisi tongkatnya Nabi Musa, bajunya Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun ada di kotak itu. Dan mereka yakini siapapun yang berperang membawa kotak itu menang. Lah Tolut sekarang punya kotak itu yang tadinya direbut Jalut, diambil malaikat, diserahkan ke Tolut. Akhirnya mulailah mereka berjihad bersama Tolut melawan Jalut. Ya. Dibawalah pasukan besar ribuan, tapi kemudian diuji ketika melewati sungai, jangan minum banyak-banyak, malah minum banyak-banyak. Rupanya yang tersisa dari pasukan itu cuma 314 orang. Lah di antara pasukan itu ada yang paling muda namanya Daud. Perang di zaman itu kan tidak langsung perang, ada sistem mubarozah namanya, sistem adu tanding. Mana jagoanmu? Ini jagoan gua. Rupanya Jalut sendiri jagoannya menantang tentara Tolut. Tidak ada yang berani melawan Jalut. Siapa yang berani melawan Jalut? Ya, pegulat hebat, pembunuh, takutlah tentaranya Tolut. Akhirnya Tolut mengiming-imingi siapa yang bisa mengalahkan Jalut, dia akan menikah dengan putriku dan akan mewarisi tahtaku. Tidak ada juga yang mau. Ya, buat apa menikahi putrinya? Kemudian mewarisi tahtanya kalau harus mati pula di tangan Jalut. Kalau mati kapan nikahnya? Mati lawan Jalut. Ya. Tapi Nabi Daud ini memang sudah Allah takdirkan yang paling kecil, yang paling muda dia berani. Karena Daud itu diberikan keahlian suka melempar ketepel serigala yang hendak memangsa kambing-kambingnya dan selalu tepat dan mati. Jadi dia pelempar batu. Sekali dilempar batu saja kena kepalanya, matilah si Jalut itu. Akhirnya bertakbir tentara Tolut dan bisa mengalahkan tentara Jalut.
Ya. Sejak itulah kemudian Nabi Daud menikah dengan salah satu putri Talut. Lah karena Daud semakin dikenal oleh masyarakat, Talut ini hasad, berusaha ingin membunuh Nabi Daud gitu ya. Jangan sampai kemudian diserobot kekuasaannya kan itu. Karena kalau orang berkuasa untuk jatuh itu sulit, ikhwan. Sangat sulit. Orang kalau sudah berkuasa kemudian diberhentikan kekuasaannya udah bisa. Harus ada 7 periode, 8 periode lagi ke depannya kan itu. Kalau bisa kan itu. Karena namanya sebuah kekuasaan itu sebuah kehausan. Haus orang itu kalau jabatan itu mau fitnah. Sama dengan harta juga fitnah. Sudah dapat yang diinginkan, pengen lagi hartanya. Sudah dapat dengan pengen lagi, terus seperti itu. Jabatan juga sebegitu. Kalau bisa jangan dihentikan sampai mati. Lah Talut itu seperti itu. Hasad kepada Daud, padahal itu menantunya kan begitu ya. Tapi di ujung hayat Talut pun kemudian taubat, mengakui kesalahannya. Ketika Talut meninggal, maka sebagaimana janjinya Daud harus jadi raja. Maka inilah berubah dari era kenabian menjadi era kerajaan. Dimulai daripada Talut, kemudian Daud. Dan Daud ini satu-satunya yang menggabungkan 2 karunia Allah di tengah-tengah Bani Israel. Pertama, dia seorang raja plus juga nabi. Hampir tidak ada kalau Bani Israel nabi ya nabi saja, raja-raja saja. Dia pula menggabungkan tuh, raja plus nabi. Makanya kekuasaan Nabi Daud kuat sekali. Bani Israel suka dengan Nabi Daud. Tidak ada yang mencela Nabi Daud. Biasanya kalau datang Nabi bunuh, datang Nabi bunuh. Enggak. Satu Bani Israel cinta dengan Nabi Daud. Barulah Bani Israel itu jadi kuat di tangan Daud alaihi salatu wassalam. Tapi sayang Daud pun harus meninggal. Kemudian tahta turun kepada Nabi Sulaiman. Lebih kuat lagi Bani Israel. Karena Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Lebih hebat lagi Bani Israel. Masalahnya ketika kemudian Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka inilah yang terjadi. Mulailah melemahlah Bani Israel. Maka masuk era yang ketiga, era kerajaan kedua. Karena ketika itu Nabi Sulaiman ini kan mewarisi tahtanya kepada anaknya namanya Ruhbuam ibn Sulaiman. Ruhbuam ibn Sulaiman ini yang mewarisi tahta ayahnya Nabi Sulaiman. Masalahnya dia tidak sekuat bapaknya. Tidak sekuat bapaknya, tidak disukai oleh beberapa kabilah Bani Israel. Akhirnya pecahlah Bani Israel menjadi 2 kerajaan. Ya. Lah putra Sulaiman, Ruhbuam ibn Sulaiman ini hanya didukung 2 kabilah. Ada yang mengatakan yang mendukung 2 kabilah. Pertama, kabilah Yahuda. Itulah yang mendukung. Dan yang kedua, kabilah Binyamin. Jadi hanya 2 saja, kabilah Binyamin dan kabilah Yahuda yang mendukung putra Sulaiman ini, Ruhbuam ibn Sulaiman ini. Sementara 10 kabilah ini tidak mendukung, buat kerajaan sendiri yang dipimpin oleh Yurbuam ibn Nubat. Yurbuam ibn Nubat itulah raja yang kedua. Jadi kalau Ruhbuam ibn Sulaiman ini dia mendirikan kerajaan yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Kerajaan Yahudi yang ibu kotanya Yerusalem. Ya. Ada yang mengatakan begitu, Jadi kerajaan Israel atau kerajaan utara itu dipimpin oleh Yurbuam bintu Nubat dari 10 suku atau 10 kabilah dengan Samaria sebagai ibu kotanya. Tetapi kerajaan Yahuda atau kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem, itulah yang dipimpin oleh putra Sulaiman, Ruhbuam ibn Sulaiman. Berarti di sini ada utara, ada selatan. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Lah, yang kerajaan selatan inilah yang dipimpin oleh putranya Sulaiman. Cuman 2 kabilah Yahuda dan Binyamin itu. Yang 10 kabilah itu dari utara tuh. Lah karena sudah pecah Bani Israel menjadi 2 kerajaan, masuklah
pada era penjajahan. Karena melemah masalahnya. Mereka sangat lemah sekali. Ya, saya simpulkan nih, baru kita jelaskan. Ya. Jadi era penjajahan ini, pertama masuk orang-orang Asyuriyin. Asyuriyin ini orang-orang Babylon. Itulah yang pertama kali menjajah Bani Israel. Setelah Asyuriyin, kemudian datang orang-orang dari Mesir. Orang-orang dari Mesir menjajah lagi Bani Israel. Kemudian setelah hengkang orang-orang Mesir, datang lagi orang-orang Babylon Irak, juga menjajah Bani Israel. Kemudian setelah Babylon berakhir, datang lagi orang-orang Yunani, juga menjajah Bani Israel. Kemudian setelah Yunani, datang lagi dari Mesir lagi, menjajah Bani Israel. Kemudian berakhir dengan dijajah oleh orang-orang Romawi yang mengganti Haikal Sulaiman menjadi dewa-dewa yang ma'ruflah disembah oleh orang-orang Romawi. Bagaimana kisahnya dari penjajahan-penjajahan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, era penjajahan ini kenapa? Karena ketika Bani Israel semakin jauh dari ajarannya, mereka makin kufur, murtad, syirik, sebagiannya membangkang perintah para nabi sebelumnya. Itulah yang menjadi kelemahan Bani Israel. Belum lagi cerai-berai berpecah menjadi dua negara. Itu yang menjadikan kemudian mereka makin lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, era penjajahan ini datang orang-orang Asyur. Orang-orang Asyur dari Irak menguasai kerajaan Israel yang di utara. Yang 10 kabilah yang berkumpul itu dijajah oleh orang-orang Asyur ini. Ada yang mengatakan datang Raja Sarjun yang kedua pada tahun 722 Masehi, sebelum Masehi, dari Irak, kemudian menyerang Palestina dan akhirnya mampu menguasai kerajaan utara Palestina. Lah kerajaan utara Palestina ini atau yang ibu kotanya Samaria ini hancur, lebur, betul-betul hancur. Bahkan yang 10 kabilah ini hilang begitu saja. Memang betul-betul dimusnahkan rasnya. Sehingga yang tersisa dari keturunan kabilah ini bergabung dengan yang di selatan. Makanya kenapa sekarang tidak ada istilah Bani Israel, yang ada istilah Yahudi. Ya kan? Kenapa? Karena sebagian ras Bani Israel itu mereka dimusnahkan. Yang 10 kabilah itu dimusnahkan. Tinggal sedikit, yang sedikit inilah gabung dengan kerajaan Yahudi. Makanya sampai hari ini mereka disebut Yahudi. Karena suku-sukunya sudah hilang, musnah masalahnya ya. Nah, padahal kita tahu bahwa Bani Israel itu kan dari 12 kabilah, tapi sekarang yang disebut Yahudi. Kita katakan Yahudi kan gitu, nggak ada lagi Lawi atau apa, Yahudi. Jadi seolah-olah karena itulah yang mayoritas, yang lain minoritas bergabung dengan Yahudi, sehingga yang minoritas itu tergabung kepada yang mayoritas. Senangnya ucapan Yahudi semuanya, dianggap Yahudi semuanya, walaupun ada yang bukan keturunan Yahuda kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian akhirnya datang era Bukhtun Nasr. Ini yang paling serem, karena Bukhtun Nasr ini satu di antara raja penguasa dunia. Kata Imam Qatadah, seorang ahli tafsir, mengatakan dunia ini pernah dikuasai oleh 4 raja. Yang maksudnya menguasai dunia ya, bukan menguasai Mesir. Kalau Mesir kan Fir'aun, itu Mesir aja. Tapi ini menguasai dunia, bukan hanya Mesir, tapi dunia dikuasai, dan itu hanya ada 4 raja. Pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Dzulqarnain, dua-duanya muslim. Kemudian yang kedua Namrud, dan yang keduanya adalah Bukhtun Nasr. Inilah Bukhtun Nasr, inilah Raja Babil yang datang kedua kalinya menghabisi orang-orang Yahudi di Palestina, menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya, dan memperbudak Bani Israel sampai dibawa ke mana-mana ya. Sampai akhirnya mereka pun berpencar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Babylon ini dikuasai oleh mereka, tapi Allah takdirkan kemudian orang-orang Bukhtun Nasr dikalahkan oleh Persia. Ya, jadi Persia nyerang Babylon, kalah Babylon. Kemudian dikuasai oleh orang-orang Persia. Lah orang-orang Persia ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, berbuat baik kepada Bani Israel.
Jadi Bani Israel yang berada di Irak Babylon ini dipulangkan kembali ke Palestina sebanyak 50.000 kurang lebih. Sisanya masih tetap tinggal di Babylon. Tapi masalahnya, ma'asyiral muslimin, mereka ketika kemudian mereka kembali, kemudian Persia kalah dengan Romawi. Akhirnya gantian sekarang Romawi yang menjajah Palestina. Jadi hukum disitulah banyak yang kemudian pergeseran keagamaan, karena banyak situs-situs sejarah seperti Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Daud kemudian diteruskan oleh Sulaiman. Haikal Sulaiman itu maksudnya pondasi Masjidil Aqsa yang sekarang menjadi dongeng orang-orang Yahudi Palestina. Mereka sengaja mengorek di bawah Masjidil Aqsa untuk mencari Haikal Sulaiman itu. Nanti kalau mau ketemu haikal itu, maka masjid akan dirobohkan, kemudian mereka akan membangun haikal itu, dan itulah puncak kejayaan Yahudi yang akan menguasai dunia. Ini dongeng mereka saja. Mereka hendak menguasai Aqsa sebenarnya, membuat cerita di situ ada haikal Sulaiman, kata. Itu saja. Lah di zaman kerajaan Romawi haikal itu dihancurkan, kemudian diganti oleh patung Buddha, patung dewa-dewa orang-orang Romawi itu. Habis situs-situsnya tuh. Memang betul-betul Romawi merubah semua yang ada di situ. Tapi kemudian di zaman inilah lahir Isa bin Maryam. Ketika Romawi berkuasa kala itu, maka lahirlah Isa ibnu Maryam. Lah Isa ini tidak disukai oleh orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena mereka mengharap kalau bisa Isa itu sekuat Raja Tolut yang bisa mengalahkan Jalut kan itu. Kalau bisa sekuat Tolut yang bisa mengalahkan orang Romawi, Isa pula tidak punya kekuasaan, tidak punya power seperti Tolut. Karena memang Isa tidak ditugaskan itu hanya berdakwah saja. Makanya banyak kemudian orang-orang Bani Israel mereka tidak ikut Isa. Kebanyakan mereka cenderung membenci Isa, terutama orang-orang Yahudi. Sementara yang banyak masuk ke dalam agama Nasrani itu justru orang Romawi. Makanya lihat orang Nasrani berkembang di Eropa kan. Ya, justru orang-orang Eropa yang banyak ikut Nasrani, karena Bani Israel sendiri mereka benci kepada Isa, sampai bekerja sama untuk membunuh dengan kerajaan Romawi. Kalau bukan karena Allah angkat ke langit, Isa sudah mati itu. Karena ini konspirasi orang-orang Yahudi dengan kerajaan Romawi supaya Isa itu dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Ya. Lah saat peperangan antara Romawi dan Persia inilah, kemudian Bani Israel diperbudak lagi oleh Romawi. Sebagian mereka itu kan kemudian kemana-mana. Lah ada yang kemudian mereka hijrah atau mencari suaka sampailah ke kota Madinah. Di situ ada kabilah Bani Quraidah, ada kabilah Bani Nadir, ada kabilah Bani Qunaiqa kan itu, dan ada yang tinggal di Khaybar, macam-macam. Nah, itulah sejarahnya kenapa Yahudi bisa ada di Madinah di zaman Nabi. Karena ketika kalahnya Persia oleh Romawi, kemudian Romawi menguasai Bani Israel lagi, maka akhirnya mereka kemana-mana. Yahudi ini pencar ke sana kemari, sampailah ke kota Madinah dan Khaybar. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika era Isa sudah enggak ada lagi, ya, maka di tahun 135 Masehi setelah lahirnya Isa bin Maryam, orang-orang Yahudi melakukan pergolakan lain di zaman pemerintah Romawi pada masa Raja Romawi kala itu. Jadi mereka berusaha untuk, ya bahasa kita yang menggulingkan, tapi gagal. Berkali-kali mereka hendak memberontak kepada kerajaan Romawi, gagal terus. Sampai akhirnya mereka pun diusir dari Yerusalem. Sejak itulah akhirnya berakhirlah kerajaan Bani Israel. Setelah Isa diangkatnya, sudah tidak ada lagi kerajaan Bani Israel. Karena akhirnya di masa Nabi kan berpencar di mana-mana Yahudi, satu dunia. Ada yang di Madinah, ada yang di mana-mana kan. Cuman kebanyakan lari ke kota Madinah. Kenapa? Karena ada kabar dari padri-padri pendeta mereka bahwa di situ akan lahir Nabi akhir zaman yang akan mengembalikan kejayaan mereka. Masalahnya ketika Nabi itu sudah muncul, nggak mau beriman. Kok nabinya orang Arab katanya? Yang kami inginkan itu Nabi turunan Bani Israel.
Dari situlah mereka membenci kepada Rasul, memusuhi Rasul, sehingga tidak ada yang masuk Islam di zaman itu. Orang Yahudi kecuali bisa dihitung dengan jari. Beda dengan orang Nasrani, ribuan masuk Islam, tapi Yahudi tidak ada yang masuk Islam. Sampai akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kehinaan demi kehinaan di zaman Nabi, sampai terusir mereka dari kota Madinah karena pengkhianatan orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Apakah kemudian kehinaan yang Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi di sampai masa Nabi SAW diusir saja? Tidak. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, dan Yahudi juga di mana-mana, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di zaman modern Yahudi juga tidak luput dari siksaan negara-negara. Contoh umpamanya di Eropa. Di Eropa, yang ketika itu Eropa di bawah kekuasaan Nasrani Inggris, ya. Jadi pada tahun 1298 Masehi, Raja Edward yang pertama, Raja Inggris itu yang beragama Nasrani, itu mengusir seluruh orang-orang Yahudi dari Inggris. Kalau tidak dibantai, akhirnya mereka pergi. Ya. Kemudian di Perancis, ya, pada tahun 1582 Masehi, Raja Louis yang ke-9 juga sama menyiksa dan mengusir mereka semuanya dari Perancis. Tidak boleh ada orang Yahudi di Perancis. Kemudian juga dijelaskan, bukan hanya itu saja, para pendeta Katolik pada tahun 1540 Masehi, di mana di Italia, membunuh orang-orang Yahudi dan mengusir mereka jangan sampai tinggal di Italia. Kemudian juga pada tahun 1842 Masehi dan juga 1902 Masehi, ini terjadi di Rusia, ya, ketika hakim kekaisaran Nasrani itu juga ribuan Yahudi dibunuh di Rusia. Kemudian di Jerman di masa Adolf Hitler, ya, bahkan jelas hampir tidak boleh di Eropa itu ada orang yang Yahudi hidup, dibantai oleh Hitler. Kemudian juga di Amsterdam juga sama, dibawa ke Jerman kemudian dibantai. Orang-orang Yahudi di Amsterdam itu dibawa ke Jerman kemudian dibantai. Kemudian begitulah, dan nanti di akhir zaman kita pun akan membantai mereka. Di akhir zaman. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahuda. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga kaum muslimin kelak akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yakhtabil yahud min wara'il hajari wasyajar. Maka kaum muslimin akan memburu orang-orang Yahudi sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Kemudian batu dan pohon akan berbicara dan mengatakan, ya Muslim ya Abdullah. Nih orang Yahudi di balik batu, di balik pohon, bunuh dia. Sehingga akan jadi bulan-bulanan kaum muslimin kelak di akhir zaman ketika terbunuhnya Dajjal di tangan Isa bin Maryam. Begitulah Allah hinakan orang-orang Yahudi karena kesombongan mereka kepada Allah, kesyirikan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, pembunuhan kepada para nabi dan begitu seterusnya. Makanya Allah hinakan sepanjang zaman orang-orang Yahudi itu. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya bagaimana mereka bisa berkumpul kembali di Palestina di zaman sekarang? Kok bisa punya negara? Kan itu. Gimana ceritanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan pada tahun 1616 Masehi ada seorang yang bernama Sir Henry Fish dari Inggris, itu menulis buku namanya Nidaul Yahud, panggilan bagi orang-orang Yahudi. Itu berawal dari buku itu. Buku itu dicetak, disebar kemana-mana. Jadi seruan kepada orang-orang Yahudi untuk berkumpul kembali. Ini awalnya, gara-gara buku yang dicetak banyak-banyak. Kemudian muncul seorang jenderal ma'ruf namanya, ya, namanya Napoleon Bonaparte. Itu kan ma'ruf kisahnya, ya, Napoleon Bonaparte itu.
Juga sama juga mereka menegakkan negara, meminta supaya orang-orang Yahudi itu punya negara dan mengarahkan ke Palestina. Jadi Napoleon inilah yang mengarahkan orang-orang Yahudi supaya punya negara di Palestina. Mengingat sejarah, seolah-olah Palestina itu milik mereka begitu. Kemudian muncul propaganda berikutnya, ada seorang pemikir Yahudi dan seorang Zionisme dia. Juga sama membuat gerakan-gerakan bahwa Palestina itu tanah mereka, mulai pengklaiman begitu. Ya. Maka tahun 1882 Masehi, ketika itu kan yang berkuasa ya di Palestina sampai ke Mesir itu kan masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya, yang berkuasa itu Sultan Abdul Hamid. Ya, sebelum kemudian tumbang oleh Kemal Atatürk. Ya. Jadi meminta kepada Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki ketika itu supaya menyerahkan sebagian bumi Palestina untuk orang-orang Yahudi, tapi ditolak, tidak mau. Padahal mau dibayar besar tuh, tapi tidak mau nih Sultan Abdul Hamid ini. Sampai akhirnya kemudian mereka pun orang-orangnya dulu licik. Mereka mulai mengkader orang-orangnya sampai kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Nasrani. Jadi orang cerdas dimasukkan ke dalam tubuh Nasrani sampai Allah takdirkan orang pintar mereka jadi seorang pendeta besar di Vatikan. Jadi orang Yahudi menyusupkan orang supaya jadi Nasrani. Saking cerdasnya subhanallah, akhirnya dia pun berhasil menjadi paus di Vatikan. Orang Yahudi menyamar jadi paus di Vatikan. Ya orang Israel tidak tahu. Lah paus di Vatikan inilah kemudian mengadakan kongres kedua pada tahun 1963 Masehi, meminta keputusan bahwa orang-orang Yahudi tidak bersalah, seolah-olah dia menghapuskan soal pembunuhan kepada Isa, karena kan orang Yahudi menganggap mereka sudah membunuh Isa. Maka Paus mengatakan bahwa Isa itu orang Yahudi dimaafkan, itu maksudnya supaya tidak ada permusuhan antara Yahudi dan Nasrani, didekatkan dulu dengan Nasrani. Tapi ingat Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat Yahudi Nasrani itu berkumpul jadi satu, tapi hati mereka itu bercerai-berai sebenarnya. Nampak saja orang kafir itu bersatu, hati mereka itu berpecah sebenarnya. Tapi itulah kelicikan orang-orang Yahudi. Sampai puncaknya ketika ada salah seorang di antara mereka menjadi paus di Vatikan itu, kemudian mereka pun menggalang dana besar-besaran, kemudian hendak meminta kepada Raja Turki Utsmani ini Abdul Hamid untuk membeli. Kalau tidak mau ngasih dibeli, tapi tetap tidak mau. Makanya kemudian membuatlah kerusuhan di Turki. Sampai pada akhirnya Sultan Abdul Hamid dilengserkan, kemudian berakhirlah kerajaan Turki Utsmani, dan ketika itu dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Inilah yang kemudian mengasas Turki yang tadinya negara Islam, ya, berubah menjadi sekuler. Jilbab tidak wajib, tidak boleh. Bahasa Arab ditiadakan. Nama waktu-waktu sholat diganti dengan bahasa Turki. Makanya orang Turki nggak kenal sholat. Nah, kemudian banyak simbol-simbol Islam itu dihancurkan. Pelajaran-pelajaran agama itu disekulerkan di sekolah-sekolah. Dan berhasil Kemal Atatürk ini, ya, menghilangkan peninggalan Turki Utsmani, betul-betul disekulerkan karena hanya ingin supaya disamakan dengan negara Eropa. Jadi undang-undang Eropa diadopsi, dimasukkan ke Turki, akhirnya rusak Turki. Ya belakangan lah setelah 2014 kan ada pemilihan presiden, baru kemudian terpilihlah sekarang ya siapa, Erdogan kan itu ya. Ya mulailah agak bagus, ya mudah-mudahan bagus terus kan itu. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pada tahun 1917 Masehi, Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama siapa lupa namanya, mengizinkan orang-orang Yahudi ini tinggal di Palestina. Lah kaum muslimin yang tinggal di Palestina yang mungkin imannya kurang, akhirnya mereka mulai menjual lahan mereka dengan harga mahal.
Mereka tidak tahu bahwa tanah itu tanah mulia, tapi karena harganya mahal kan, akhirnya dijual sikit. Akhirnya meluaslah kerajaan Israel ini, makin luas sampai akhirnya mengklaim bahwa Palestina tanah mereka. Sampai hari ini justru Palestina yang berusaha minta kemerdekaan sampai hari ini ditekan oleh dunia. Bayangkan, padahal Palestina dijajah, tapi Yahudi menganggap Palestina yang menjajah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya pada tahun ke 1947 Masehi, resmi Amerika mengeluarkan keputusan bahwa Palestina dibagi menjadi dua bagian, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian diberikan kepada Yahudi Israel. Sampai hari ini terjadi perang, ya. Dan setiap hari kaum muslimin dibantai oleh orang-orang Yahudi. Itulah kejahatan orang-orang Yahudi yang kisah singkat dari perjalanan Bani Israel. Saya tidak bertangan terlalu panjang karena juga waktu, saya katakan kan, kalau mau dirinci ya sampai subuh cerita Bani Israel ini ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.